Halo Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan di-upload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Halo Creativity People, balik lagi di Creativity Channel. Nah, tadi kan kita habis ngebahas tentang belajar dan mengajar. Nah, pembelajaran yang Mas Rio dapatkan akhirnya membuahkan suatu hasil dan membuat ruang alternatif, yaitu adalah Sinau. Nah, mau tahu jelas apa sih sebenarnya Sinau itu dan adanya ada di mana dan ngapain aja? Kita langsung aja kembali lagi ke Mas Rio. Dan Mas Rio, apa sih sebenarnya Sinau ini? Ya, jadi Sinau itu adalah kedai teh sebenarnya. Kedai teh, di situ ada ruang alternatif gitu. Saya menyebutnya kenapa itu ruang alternatif. Jadi karena nggak cuma teh aja yang dijual gitu, nggak cuma tempatnya untuk diskusi atau untuk belajar gitu, nggak cuma itu gitu. Jadi saya mungkin akan mengenalkan dulu Sinau itu apa. Yang pertama, Sinau itu diambil dari bahasa Jawa. Sinau itu nama Jawa gitu ya, yang artinya belajar gitu. Inspirasinya dari nama Jawa gitu. Terus kenapa saya membuat ruang alternatif Sinau, yaitu awalnya gini. Jadi saya itu 5 tahun atau 8 tahun yang lalu gitu, udah lama banget sih, 5 tahun atau 8 tahun yang lalu saya melihat bahwa banyak sekali ruang alternatif yang ada di Jogja gitu. Jadi banyak ruang alternatif yang ada di Jogja, banyak sekali. Itu ada Esos Kolektif, ada IFAA, ada pergerakan dari Arjok gitu, terus ada juga Cemeti gitu, dan lain sebagainya, Kedai Kobun Forum dan lain sebagainya gitu. Nah, pembelajaran yang ada di ruang-ruang alternatif tersebut kok menarik gitu. Bagi saya Jogja adalah tempat yang nyaman untuk belajar sebenarnya. Makanya Jogja dijuluki atau disebut ya, banyak orang menyebutnya adalah kota pelajar gitu ya. Nah, akhirnya saya punya ide itu dari lama sebenarnya, ruang alternatif itu dari lama. Cuma kenapa kesampaiannya di 2 tahun yang lalu. Jadi ketika saya mau mengajar, sebelum saya diterima di Universitas Gunadarma, saya sebelum jadi dosen di sana, saya itu selalu didekatkan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya itu support gitu, apalagi mengenai tentang proses belajar gitu. Nah, disitulah saya selalu punya mimpi yang dari dulu, keinginan yang dulu itu saya terus terapkan gitu. Sampai akhirnya 2 tahun lalu saya bisa membuat gitu. Jadi ruang alternatif Sinau ini idenya adalah jualan teh, terus kemudian teh itu untuk menemani orang-orang di situ belajar gitu. Terus kemudian orang di situ bisa membaca buku, bisa diskusi, mereka juga bisa pameran di situ, terus mereka juga bisa kolaborasi gitu. Terus kalau inspirasinya apa sih Sinau itu? Sinau itu sebenarnya ruang alternatif yang bisa mempertemukan si A sama si B gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang masuk di Sinau tersebut. Bahkan sangat random sekali. Kadang ada yang datang dari UGM gitu, jurusannya elektro misalkan. Itu tiba-tiba masuk ke situ terus nanya-nanyain, terus ngobrol siapa foundernya, siapa apa sih dia pekerjaannya si foundernya gitu, sampai gitunya. Terus ada didatengin sama orang buat pengen diskusi di Sinau itu. Jadi akhirnya punya teman-teman baru gitu loh, yang ruang lingkupnya jadi luas gitu. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya Sinau tuh udah nggak ada batas ya Mas ya. Jadi kayak jadi misalnya ketemu sama siapa, chill aja, bisa ngobrol-ngobrol, terus misalnya mau open diskusi walaupun dari
Ya. berbagai bidang pendidikan yang berbeda gitu ya. Emang Sinau ini Ya, posisinya ada di mana, Mas? Mungkin apa? Creativity People nih belum tahu ya, Sinau ini posisinya ada di mana, lokasinya. Sinau itu, Sinau itu ada di dekat kampus ISI. Jadi Oke, ada di Sewon, Panggung Harjo, Sewon, Bantul gitu. Ada di desa gitu, di desa Jogoripon namanya. Di oke. belakang, pas di belakang kampus ISI gitu. Nanti ada Google Map, ada di situ kedai teh Sinau. Dan ada Gitu. Instagramnya. Mungkin kan kalau Ada. Creativity People pas ya mungkin di saat pandemi ini tentunya ada social distance dan mungkin memang lagi ada mampir ke Jogja dan mau lihat kedai Sinau, itu Instagramnya apa, Mas? Kedai teh Sinau. Sambung semua. Kedai Teh Sinau. Nah, Hmm. Mas, di Kedai Teh Sinau ini kan tadi sebelum podcast kita kan ada ngebahas tentang program-program. Sebenarnya tuh program-program apa aja sih yang dibuat sama Kedai Teh Sinau ini? Oke. Banyak sih, saya mungkin dari awal ya. Ada program yaitu program diskusi. Ada program diskusi itu ada banyak ya namanya, ada designer talk, ada terus kemudian ada sharing session, terus kemudian ada nguliah yang kemarin habis selesai, terus sekarang ini mau buat program belajar dari desa namanya. Itu juga nanti 12 kali pertemuan, jadi 3 bulan gitu, setiap setiap 2 minggu kita pengennya ada. Berarti 9 pertemuan gitu. 9 Oke. materi berarti yang akan kita bahas. Jadi ini baru kita godok, kita olah gitu. Jadi kalau itu yang diskusi ya. Terus kalau pameran, kita ada pameran online dan offline. Kalau pameran online kemarin ini barusan selesai, itu ada pameran seorang desainer gitu, terus kemudian dia senang berkarya ilustrasi dan membuat sketch gitu. Sketch gitu, terus dia pamerin secara online gitu di Zoom dan di Instagram gitu. Jadi Siapa ada tuh, Mas? pameran. Ini ya, desainernya siapa? Namanya Lokananta. Jadi Oka dia Ananda. Lokananta membuat sketsa-sketsa, dia merangkum bagaimana dia pas waktu belajar di Jogja, kemudian dia pulang ke kampung halaman, kemudian di kampung halaman itu menemukan hal, terus kemudian sekarang ini dia sampai bekerja, dia rangkum dalam bentuk sketsa. Menarik gitu. Oke, Gitu. jadi sebenarnya di Sinau ini bukan cuman kita bisa berdiskusi dan juga cuman bukan sekedar minum teh. Jadi Bisa. dari minum teh bisa ketemu teman baru, bisa diskusi, bisa nguliah, bisa pameran. Walaupun di saat pandemi ini offline dan online ya Iya, 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 banyaknya iya. ya. Ada Nah, juga, ya. Mas, biasanya di Sinau ini tuh banyak ngebahasnya tentang di industri kreatif aja atau gimana, Mas? Lebih tepatnya. Nah, kita itu pengen juga mengajak para UKM-UKM yang di sekitar lah untuk kolaborasi juga gitu. Jadi apa yang dihasilkan di Sinau itu nggak cuma yang pertama tadi teh gitu, pembelajarannya atau diskusinya atau pamerannya, tapi ada kolaborasi juga, misalkan workshop gitu. Terus kemudian ada reuni atau pertemuan dari komunitas A gitu, di situ gitu. Terus di kolaborasi ini kita juga mengajak para UKM itu untuk berkolaborasi. Misalkan nih yang sekarang ini ada namanya Gubuk Deso, dia menjual bumbu-bumbu gitulah, bumbu-bumbu Nusantara gitu, kayak bawang gitu, untuk dititipkan ke Sinau gitu. Jadi kita membuka, tapi kita memang menyeleksi sih, jadi nggak ngasal juga gitu. Oh ini kemasannya ramah lingkungan apa enggak gitu-gitu. Kita melihat itu juga, enggak kita terus ngasal semuanya masuk enggak gitu. Terus ada yang nitip juga kayak makanan emping gitu, tahu bakso atau apa segala macam, kita membuka gitu.
Jadi ada ibu-ibu rumah tangga gitu, tahu-tahu datang nitip apa gitu. Nah, itu jadi kekuatan di Sinau gitu. Jadi mereka ngeteh, kalau yang offline ya, mereka ngeteh juga ada cemilan-cemilan yang itu dari warga sekitar gitu. Oke, jadi benar-benar Gitu. dibuatnya handmade ya Mas ya. Dan Iya, sebenarnya iya, Sinau iya, itu kan nggak cuma buat pelajar ya, tentunya iya. membantu juga warga sekitar yang memang mereka mau membuat ya let's say memang sebenarnya ya karya tapi yang dibuat homemade gitu ya untuk makanan dan bisa berjualan di sana dan sebenarnya itu menimbulkan suatu ekosistem yang saling berkaitan gitu ya. Jadi dari ekosistem kecil menjadi ekosistem yang besar gitu dengan adanya si pembelajaran ini gitu kan. Ya, benar. Mas, berarti di Sinau ini gitu, yang sekarang programnya sedang jalan dan mungkin Creativity People mau tahu juga, tentunya mungkin kalau yang ada di Jogja ya, tapi kalau misalnya yang nggak ada di luar Jogja tuh program-program secara online bisa dilihatnya di mana sih gitu, dan bakal ada lihat apa listnya gitu kalau mereka mau join tuh ada di mana gitu. Jadi kita selalu upload gitu. Mungkin misalkan acaranya hari Minggu gitu ya, kita upload itu biasanya di hari Rabu atau Kamis gitu. Jadi ada jarak gitu. Terus kemudian ada di bio-nya ada keterangan pendaftaran gitu di situ. Dan semuanya gratis untuk sistem pembelajaran itu gratis. Nggak ada yang berbayar. Tanpa dipungut biaya. Nggak ada, dari mulai designer talk, sharing session, terus sampai program kuliah, dan besok kita mau bikin yang acara belajar dari desa itu katanya belajar dari kita desa. nggak mungut biaya gitu, jadi gratis gitu. Gratis, bener-bener gratis, nggak ada. Benar-benar gratis. Ya. Hanya siapkan waktu. Iya, hanya siapkan mendengarkan. Waktu. Dan ada diskusi juga nggak? Ada diskusi, ada tanya jawab. Itu minimal berapa peserta Mas di dalam Sinau itu? Kebanyakan itu kemarin rata-rata itu yang datang itu 30 sampai 50 orang. 55 orang. Paling banyak itu 55 orang kemarin. Tapi rata-rata mereka mengikutinya secara online atau offline, Mas? Online dong. Online ya. Tapi yang offline juga boleh datang ke sana tapi dibatasi ya tentunya ya. Ya kalau offline kita belum berani, ada program sih, tapi kita belum berani karena kita harus mematuhi protokol dari pemerintah juga kan. Oke. Berarti ada memang program juga setengah belajar, setengah serawung namanya. Tapi itu kita belum berani gitu. Setengah belajar, setengah sinau, setengah serawung. Jadi ada les gitu lah, misalkan les membuat poster gitu, les membuat video gitu. Kita mau buat itu. Dan itu gratis dan harus datang ke sinaunya langsung gitu. Oke. Jadi to be continue, kita di Sinau bakalan ada kelas online dan offline. Tapi untuk sementara ini kita di Sinau ada kelasnya online dan itu batas pendaftaran kurang lebih 50 orang ya Mas ya. Dan tentunya adalah gratis. Mas, boleh dapat bocoran dikit nggak nih untuk next program selanjutnya? Itu kan belajar dari desa. Nah, orang Creativity People kan nggak tahu nih, maksudnya belajar dari desa gimana, orang aku tinggalnya di kota misalnya gitu kan ya. Terus mau yang dipelajarin tuh apa gitu. Jadi bisa nggak maksudnya mungkin dikasih kisi-kisinya dulu biar Creativity People tuh ngerti gitu. Maksudnya belajar dari desa ini apa sih gitu. Jadi contohnya ya, jadi kadang itu kita melihat sesuatu pergerakan yang ada di kota yang sedemikian cepatnya gitu, itu tuh mungkin orang-orang lihatnya ini karena kotanya sudah besar atau karena orang-orang masyarakat yang ada di kotanya. Tapi sebenarnya yang bisa mensupport kota itu jadi semegah itu adalah desa. Dan desa bisa stabil gitu ya karena masyarakat yang ada di sekitar desanya gitu. Jadi artinya desa itu bisa menopang perekonomian di Indonesia gitu yang ada di desa. Jadi pembelajaran yang di desa, misalkan contohnya ini kan ada kebetulan besok ini kita pengen ada 2 arsitek, yaitu Pak Eko Prawoto dan Pak Yusing gitu ya, yang kita pengen ulik.
Iya, kita mau ngajak beliau, mereka berdua, Wah, luar kami biasa. gitu. Nah, jadi Pak Yusing ini mereka sama tim ya, itu membuat studio itu di desa jauh banget desanya itu. Nah, dan di situ tuh banyak karya yang dilahirkan gitu, yang menarik gitu. Nah, kita bisa belajar dari apa yang dihasilkan di desa gitu. Terus kemudian Pak Eko Prawoto juga tinggal di desa di Kulon Progo ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan karya-karya yang wah sangat bagus gitu, sangat bisa apa ya, bisa menginspirasi lah buat kita semua. Terus kemudian ada Pak Singgi Susilo Kartono yang beliau membuat produk Magno radio yang di apa ya, didesain sedemikian detail bagusnya. Terus ada pesan yang disampaikan juga tentang kearifan lokal, tentang sisi kebudayaan yang ada di sekitar. Yang menarik sih gitu. Jadi ada beliau juga membuat sepeda dari bambu juga gitu. Nah, seperti itu contohnya gitu. Dan ada lagi yang lain, misalkan kita bisa lihat kayak mungkin ada hal yang menarik. Contohnya kita melihat makanan tradisional khas gitu. Misalkan mangut lele gitu. Nah, itu kan mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Gimana sih perjuangan sebuah produk mangut lele itu bisa sustain sampai sekarang gitu. Padahal dia nggak punya Instagram gitu. Nah, itu bisa kita ulik gitu. Perekonomian di desa itu keren loh menurut saya. Jadi saya itu sekarang juga belajar dari orang-orang desa. Beberapa yang saya lihat malah justru toko-toko atau tempat makan yang mereka nggak punya Instagram justru. Gitu. Yang nggak punya apa ya promosi di dunia maya gitu. Tapi ternyata dia bisa stabil sampai sekarang gitu. Karena legend gitu. Keren sih. Itu keren sih menurutku. Wah, asik gitu, dan itu menarik gitu. Misalkan contohnya apa sih ya yang ya kayak saya menemukan ada di Imogiri itu bakmi Jawa, mie letek gitu, itu ada tehnya enak banget, itu teh lokal gitu, dan saya juga nyoba karena saya juga jualan teh, nggak ketemu enaknya seenak di Imogiri itu, padahal teh yang dihadirkan adalah teh yang biasa gitu, kayak yang ada di rumah-rumah sekitar gitu, teh Jawa dicampur teh catut, dicampur teh apa, tapi rasanya enak banget, nggak tahu kenapa asik gitu. Terus makan bakmi terus di pinggir kali gitu, dan itu menyenangkan gitu sambil kita ngobrol apa. Mereka ramenya setiap hari itu rame banget gitu, mungkin omsetnya bisa juta-jutaan ya. Nah, kadang kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu menarik gitu untuk diulik gitu sih gitu. Terus kayak contohnya juga kayak kita belajar tentang material bambu gitu, material yang ada di desa gitu. Terus nyatanya yang orang bilang, mungkin yang ada beberapa orang bilang di kota gitu bambu itu kotor, terus bambu itu nggak banyak awetnya gitu ya, banyak yang rapuh gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata bambu itu kan material alam, material yang biasa, tapi itu sangat luar biasa dan bisa kuat berapa puluh tahun loh gitu. Asal kita bisa melihat dan bisa melihat prosesnya atau merawatnya gimana gitu, perawatannya, proses buatnya si produk itu atau arsitek itu atau barang itu dijadikan jadi seperti apa gitu, ada prosesnya yang benar atau yang baik, itu pasti awet gitu, nggak ngasal gitu. Misalkan cara motongnya itu harus bulan apa, itu ada hitungannya loh gitu. Nah, itu kita bisa bagikan gitu ke orang-orang yang butuh gitu kan. Itu sih, jadi belajar dari desa itu ada hal-hal yang menarik gitu, kayaknya kok ini harus dibagi gitu. Kayak misalkan saya ngelihat juga ada peternak lele gitu. Terus kemarin ini pas pandemi ada peternak kambing gitu sama sapi, itu tetangga saya yang di gudang. Jadi saya punya gudang di dekat sini juga. Nah, di situ tuh dia bisa berjualan sapi, bisa jualan kambing tanpa kartu nama loh. Bayangin. Tanpa kartu nama, tanpa nomor HP. Itu masih jadul dan dia laku. Terus tanyain, Pak gimana Pak pandemi kayak gini? Apa ada yang nyusut penjualan ini Pak kambingnya?
pandemi ini ku nopo gitu. Jadi kayak dia nanyain, nah ini corona kan sepi ya, oh ya lockdown katanya dia. Gitu. Jadi dia itu kayak nggak seheboh yang orang-orang mungkin kayak kita kan melihat media yang sangat banyak gitu. Terus mereka yang orang-orang yang tadi yang saya ceritakan yang bapak-bapak tadi itu ya wes jualan aja. Ya mereka tetap pakai masker karena memang diharuskan pakai masker, tapi ada mencari tumbuh-tumbuhan untuk ngasih makan si kambing atau ngasih makan si sapi itu ya biasa aja. Mereka tetap kerja tiap hari gitu dan sehat gitu. Jadi sebenarnya di masa saat ini peranan online memang penting dalam memasarkan sebuah produk ataupun eksistensi seorang. Tapi ternyata ada di part-part di desa yang tetap menggunakan eksistensi tradisional gitu, dan eksistensinya sampai dengan saat ini masih stabil, bahkan di era pandemi ini tidak ada masalah gitu ya. Dan di Sinau lah yang akan mengulik dan bercerita dan memberikan pembelajaran tentang itu semua. Jadi nggak semata-mata tentang modernisasi, tapi tradisional pun bisa diulik gitu ya Mas ya. Iya. Saya menyebutkan itu sekarang ini kan banyak kultur-kultur. Nah, saya menyebutkan sekarang ini yaitu perkalseran gitu. Jadi kita bisa belajar dari kultur atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar gitu. Oke. Jadi si Sinau bukan sekedar minum teh, dan tehnya tuh dari mana aja sih Mas? Tehnya itu dari banyak ya, dari teh Indonesia dari, kan, teh Indonesia kan alami. Lokal ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit juga ini teh. Kenapa teh? Jadi ini juga menarik nih. Jadi kebudayaan orang-orang Indonesia zaman dulu itu ngeteh loh. Bahkan saya lihat di keraton itu ada alat-alat teh. Itu banyak banget. Terus ada yang di Museum Sono Budoyo itu alat-alat teh banyak banget. Sangat banyak. Terus saya baca di internet gitu ya. Indonesia pernah di 5 besar kalau nggak salah. 5 besar produksi dan produsen teh terbesar di dunia. Wow. Nah, masyarakat desa itu kebanyakan meminum itu teh gitu. Jadi kayak misalkan dari kehidupan orang lahir aja syukurannya itu dibagiin teh gitu. Orang datang syukuran ya. Itu mereka itu bagiin teh gitu, keliling sama bawa berkat, kalau orang desa bilang itu bingkisan gitu yang bisa dibawa ke rumah-rumah warga. Tapi yang diminum dan di orang ngirimin doa di situ itu minumnya teh. Itu dari orang lahir sampai orang kematian gitu. Jadi di orang lahir, ada orang nikahan, ada orang sakit, terus itu namanya mendoakan gitu juga, terus ada orang syukuran dia dapat gitu misalkan, terus ada orang sampai orang meninggal pun yang dihadirkan adalah teh. Berarti kan teh itu adalah alat loh untuk kita serawung, untuk kita itu saling bersama gitu. Mereka udah melakukan kolaborasi itu kan dari dulu berarti kan. Nah, teh itu adalah nilai budaya menurut saya gitu sih di Indonesia. Dan kita sangat dekat dengan teh itu karena kita selalu minum teh kan gitu. Enggak banyak orang memang sekarang ini kita ngelihat budaya ngopi sangat sangat masif gitu di Indonesia, sangat besar gitu. Tapi ternyata kalau kita mikir, setiap toko atau setiap setiap toko kelontong ya, atau setiap tempat makanan itu pasti ada teh, dan belum tentu ada kopi loh. Gitu. Itu yang menarik loh, berarti kita sangat dekat dengan teh loh. Gitu. Dan teh itu sebagai alat, dan kedai teh Sinau itu juga alat, bukan tujuannya. Tujuannya adalah kita bisa saling belajar, kita bisa saling punya link, kita bisa kolaborasi. Tujuannya seperti itu gitu, dan membuat mempertahankan budaya-budaya yang ada di sekitar gitu kan. Tujuannya seperti itu. Tapi berarti Mas Rio alat gitu. Mas Rio kan juga berarti kan membudidayakan teh ini dong. Jadi supaya orang Indonesia ya tetap eksistensi dan ya minum teh gitu dengan budaya kita dari puluhan tahun, dan juga membawa filosofi teh itu ya memang ke dalam sebuah satu cangkir dan dijadikan teh itu bahan alat untuk berdiskusi. Kan begitu?
kalau di Jepang itu teh itu juga untuk kayak keagamaan gitu juga gitu. Ya. Jadi teh itu banyak loh, kalau ada juga yang di mana itu ya, di negara ya Eropa gitu. Itu juga ada yang jadi teh itu alat untuk apa gitu. Ya menarik sih gitu. Okay. Itu. I'm really proud of you. You made the kedai Sinau and also open space for others to learning and teaching also and menggali kebudayaan dan tetap modern dan tradisional tuh masih bisa tetap seiring waktu kan modernisasi of course terus berkembang, tapi eksistensi tradisional harus tetap terjaga ya. Modern boleh, tapi harus autentik gitu. Autentik. Oke. Yeah. Creativity People, itu adalah pembahasan kita, apa sih sebenarnya kedai Sinau ini, selain tempat teh, tapi juga tempat dijadikan base camp lah, buat berkarya, belajar, berdiskusi, gitu. Dan itu berlokasi di Jogja, dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya dan pengen tahu ada list apa aja atau mau ikutan join kelas offline atau online-nya, bisa cek di Kedai Teh Sinau ada di Instagram, dan more information kalian bisa DM langsung ke Kedai Teh Sinau. Oke? So, thank you banget Mas di 2 session podcast yang udah kita bahas. Mudah-mudahan selalu diberkahi, positif selalu untuk di sekitar, dan Kedai Sinau terus tetap berkembang dan memberikan kontribusi pembelajaran maupun otentik dari kebudayaan yang terus nggak usai gitu, nggak pada usai. Ya. Apa? Tentunya Mas Rio tetap harus tetap sehat, positif, dan thank you udah memberikan positif energi ke Creativity People. Terus juga mudah-mudahan Kedai Sinau tetap eksistensinya tetap terjaga, memberikan pembelajaran dan juga menjadikan base camp buat siapa aja yang memang nggak mengenal batas usia, status sosial, latar belakang pendidikan, tapi berkumpul menjadi satu base camp di mana memang semuanya orang bisa belajar dan bisa mengajar. Ya, sip. Thank you banget Mas Rio atas waktu yang diberikan. Makasih banyak bagi Creativity. Creativity People, pokoknya stay tune terus di Creativity Channel, pantengin terus di podcast kita ada di Spotify dan juga ada di YouTube kita di Creativity Channel. Let's get creative. Dadah. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.